sesungguhnya kita untuk mau menyatakan seluruh hidup kita, menyatakan air mata kita, menyatakan penderitaan kita, dan membawa seluruh masalah-masalah kita. Nah, hari ini Tuhan mau mengajarkan kita tentang akhir dari sebuah kehidupan. Maka firman Tuhan yang terambil dari kitab Wahyu pasal yang ke-21 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Untuk kita sama-sama membaca firman Tuhan ini tentang langit yang baru dan bumi yang baru. Kita boleh membaca firman Tuhan ini di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-21 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Kalau sudah ditemukan katakan amin. 1, 2, 3. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang telah laut pun tidak ada. Dan aku lagi yang baru turun dari surga dari Allah yang berdia sebagai pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Dia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan Dia akan menjadi Allah mereka. Dan Dia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi kekaburan, atau rasa tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Dia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya, tuliskanlah tentang segala perkara ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan diberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan dia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang sihir, penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menjalankan Al-Quran, dan mereka untuk kehidupan yang kedua. Puji Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan ini berbicara tentang kehidupan yang akan datang, kehidupan yang kekal. Kehidupan yang kita jalani saat ini adalah kehidupan yang sementara saja, di mana di sana ada tangisan, ada penyakit, ada penderitaan, ada peperangan, dan kelaparan, dan macam-macam. Dan itulah bagian dari hidup saat ini yang dialami oleh setiap manusia. Tetapi Allah menjanjikan sebuah kehidupan yang baru, kehidupan yang kekal, kehidupan di mana di sana tidak ada tangisan, tidak ada di sana duka, tidak ada di sana kawin mengawinkan, tidak ada di sana Natal. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, janji itu menjadi sebuah janji di mana Tuhan katakan itu kepada orang-orang yang percaya. Jadi firman Tuhan hari ini mengajarkan kita, kehidupan dunia ini akan berakhir. Manusia ciptaan Tuhan akan berakhir dengan waktu Tuhan. Kita melihat tidak ada yang kekal.
Adapun umur manusia itu 100 tahun. Adapun umur manusia seperti kami tadi malam mengampuni 87 tahun. Adapun umur manusia itu 60 tahun, firman Tuhan berkata 70, 80 kalau dia kuat. Sementara saja. Tetapi ada sebuah harapan, ada sebuah hal yang akan dimiliki oleh setiap orang yang percaya itu, bahwa Allah mengatakan ini bukan sekedar hal di mana manusia itu tidak punya sebuah pengharapan yang baru. Berakhirnya sebuah kehidupan. Tentu sekali bahwa dunia ini dibarengi oleh Allah yang senantiasa akan mengakhiri. Bumi yang baru, langit yang baru nanti, ketika berakhirnya sebuah langit baru, langit yang lama dan bumi yang lama akan berakhir. Datangnya tahun baru karena tahun itu, tahun lama itu akan berakhir. Jadi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, jikalau memang dunia ini berlalu, kalau kita pikir-pikir buat apa kita mungkin capek-capek begitu, capek kerja, mengumpul harta dengan berlipat ganda, tetapi kita tidak bisa menikmati, kita hanya mencari saja. Untuk juga kalau dunia ini akan berakhir, buat apa? Buat apa saya harus sekolah tinggi-tinggi? Buat apa saya harus berputar berbolak-balik melakukan sebuah hal hanya untuk kesenangan sementara saja, di mana pengkhotbah berkata bahwa dunia di bawah hidup ini adalah sia-sia. Tetapi saat ini Tuhan memberikan kita sebuah kesempatan untuk kita lakukan, di mana ketika kita menginjak kaki di dalam dunia kehidupan yang lama ini, berarti ada sebuah waktu batu loncat kita untuk melangkah kepada kehidupan yang baru, kehidupan yang kekal. Tidak serta-merta bahwa ketika ini habis langsung orang-orang loncat tinggi. Ada diberikan Tuhan sebuah pilihan bagi kita. Nah, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang pernah melakukan firman Tuhan, orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, orang-orang yang senantiasa bekerja di dalam Tuhan, mereka ada sebuah tiket masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Jadi saat ini yang menjadi sebuah pertanyaan bagi kita, apa yang harus kita lakukan selagi kita masih ada di dalam dunia? Sebuah pilihan yang harus dilakukan oleh manusia. Yesus sudah memberikan sebuah tawaran, sebuah pilihan bagi manusia itu, dan Yesus sendiri tidak bisa mampu dan tidak mau memaksa manusia itu untuk masuk ke dalam surga, untuk masuk ke dalam kehidupan yang kekal itu. Tetapi yang jelas bahwa satu sudah pasti, yaitu masuk ke dalam kematian yang kekal. Itu sudah pasti. Yang menjadi pertanyaan ke dalam kehidupan yang kekal ini saja. Jadi yang pertama kita lakukan adalah hiduplah untuk melakukan firman Tuhan. Banyak manusia tidak hidup melakukan firman, hanya mendengarkan seperti pujian Bapak tadi. Janganlah lakukan. Firman Tuhan itu harus dilakukan, bukan didiamkan begitu saja. Tetapi kita dituntut oleh Tuhan untuk setiap orang yang percaya itu mampu melakukan firman Allah di dalam setiap kehidupan mereka. Firman Tuhan itu berkata jangan egois. Tetapi manusia itu egois, berarti melanggar bukan melakukan. Jangan berdusta, itu kata firman Tuhan. Tetapi manusia melanggar untuk berdusta, untuk menjaga harga diri. Firman Tuhan berkata, muliakanlah Tuhan, bersabarlah, tetapi kita sering tidak bersabar. Maka kita harus melakukan firman Tuhan itu
Pegangan hidup kita senantiasa bahwa firman itu harus kita hidupi di dalam setiap kehidupan kita. Dan kita bukan saja hanya mendengar saja, tetapi kita harus menjadi pelaku di dalam firman Tuhan. Jadi lakukanlah apa yang bisa kita lakukan, sekecil apapun itu di dalam Tuhan. Jangan pernah engkau menghitung-hitung seberapa yang bisa kamu lakukan kepada Tuhan. Itu melakukan firman Tuhan. Bukan harus besar ya, kecil pun bisa. Yang jelas bahwa itu adalah dari niat kita yang paling. Selanjutnya adalah memperbaiki hidup yang selama ini jauh daripada Tuhan. Pertanyaan ini datang kepada saya dan saudara. Apakah selama ini saudara dekat dengan Tuhan? Kita yang bisa menjawab. Nah, jikalau kita sudah jauh selama ini daripada Tuhan, mari kita dekat. Amin. Karena orang-orang yang dekat dengan Tuhan, orang-orang yang dapat merasakan hadirat Tuhan, orang-orang yang dekat dengan Tuhan, orang-orang yang penuh dengan sukacita, orang-orang yang dekat dengan Tuhan adalah orang-orang yang senantiasa mampu mengejar kebaikan Tuhan. Untuk tiada kesusahan, kalau nasional di mana Tuhan selesai. Coba kita dong, semakin jauh dekat Tuhan, semua dia, dan kita tidak akan mampu. Karena dunia ini penuh dengan tantangan yang harus dialami oleh setiap manusia itu, baik itu orang yang percaya dan orang yang tidak percaya. Maka hanya Tuhan yang menjadi sebuah jawaban di dalam setiap kehidupan. Janganlah menjauhkan diri dari hal-hal. Hari ini Bapak Ibu sudah pasti gereja membutuhkan, Tuhan membutuhkan orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Sekalipun dosa kita merah bagai kerumis, Tuhan mau menjadikan kita seperti sama. Yang selama ini mungkin saya jauh dari Tuhan, tetapi hari ini di waktu yang kesempatan yang Tuhan berikan ini kepada saya, untuk saya mendekat dengan Tuhan, selagi mampu untuk saya memberikan yang terbaik buat Tuhan. Jadi gereja itu bukan tontonan. Kita bukan menonton di sana, tetapi kita harus menjadi pelaku di sana. Kita berikan hidup kita, waktu yang Tuhan berikan ini menjadi sebuah tugas dan tanggung jawab setiap individu. Apa pemulai, apa pengurusi macam, begitu sering katakan. Tetapi mari kita hari ini mengubah mindset kita, mindset rohani kita menjadi hal sekecil apapun bahwa saya hadir untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Karena suatu kelak nanti bahwa upah menanti mahkota kehidupan akan menjadi bagian orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kematian sudah menang, berakhirnya kehidupan ini sudah berakhir. Maka yang perlu kita bangun saat ini untuk kita boleh mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan yang ketiga, menikmati hidup dengan mengucap syukur. Hidup ini harus kita nikmati. Sebab saya waktu datang, nak play gudang, aku berangkat gudang si berubah itu lagi dah selesai juga. Berdalani, menolak itu modul panikan. Oh, malah di utama baru pani saya hidup punya hidup tetap kurang dan masih walau bawa orang warna saya tahu. Nikmati hidup bersama dengan keluarga. Akan tetap beli di batas dah. Demi mengutak kita rupani. Ala-ala kita tumol, tak buta jaga atak. Kalau kata belum berdengar itu satu poin apa sih? Nggak mau lawan. Sedikit badannya pernah butuh bosannya. Tetapi itulah bagian hidup. Harus dinikmati dan mengucap syukur. Ya boleh, 20.000 lah, 100.000 loh. Yang kita nikmati saja. Orang rohani itu bukan harus hal-hal dengan
dunia ini pun harus kita nikmati. Kalau tidak, ya usah kita hidup di dalam dunia ini, kan gitu. Kita harus hidup nikmati hidup ini. Tetapi ada sebuah pengontrolan diri. Mana hal-hal yang harus kita lakukan. Yang hebat itu tetap habis. Kita harus datang di sana, menikmati hidup ini bersama dengan keluarga, bersama dengan istri. Bona marong aku berdua ini. Harus kita nikmati. Karena hidup ini senantiasa akan berakhir, akan kita tinggalkan dengan begitu tragisnya gimana, kita tidak tahu akan nanti. Bapak berkata, pesenapnya, pangkalah dengan roti. Kita buka di dalam Khotbah 9 ayat 7. Coba kemudian berbudi satu orang. Khotbah 9 ayat 7. Dapat? Kemudian berbudi satu orang. Khotbah 9 ayat 7. Mari, makanlah rotimu dengan sukaria dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang, karena Allah sudah lama berkenan akan perbuatanmu. Begitu. Kita harus memakan roti kita. Jangan roti orang pertama, roti kita saja dengan sukacita. Ya apapun yang terjadi di rumah tangga kita, kalaupun dalam dunia dalam sukacita, ya bisa. Jangan kita usirin orang itu makan daging terus, akhirnya mereka kelebihan daging. Hari ini, saudara yang Tuhan kasih, kita harus bisa menikmati hidup ini dengan kehidupan. Dan yang terakhir adalah menghadapi setiap hal yang terjadi di dalam kehidupan kita dengan selalu percaya bahwa Tuhan selalu menolong kita. Puji Tuhan. Saya melihat dari kasihan, melihat tempat kita seperti yang dikatakan oleh Bapak Guru kita. Semua pada Bapak hanya mau masalah. Sehari roh subisi tahun. Hamba Tuhan kemarin merencanakan untuk membangun atau membuat sebuah mau kilometer di sini untuk wilayah di sini. Belum terrealisasi, sudah datang lagi. Tetap percaya sama Tuhan. Tuhan akan menolong. Puji Tuhan. Jangan pernah takut. Karena itu adalah mintalah, itu kata Tuhan. Sedikit kita meminta, ya sedikit diberikan Tuhan. Banyak kita meminta, banyak diberikan oleh Tuhan. Nah, saat itu ayo Tuhan. Aku dan jimatku gereja itu secara tiap bulan mengorbankan curah pada kita. Soalnya cukup, udah kurang itu jangan dikatakan kurang, cukup. Apa yang saya beri Tuhan untuk membayar janji iman saya. Bah, narisida lima, bah, kuat keluar arisanina. Berbeda Tuhan itu terlihat kalau Tuhan tebus berjuta. Itu janji Tuhan. Kalau kita bertanya kepada Tuhan, apa yang saya katakan ini Tuhan? Apa yang saya harus perbuat Tuhan? Yang sudah syukur Tuhan ini, sudah tantang Tuhan, Tuhan tidak akan memberikan. Jikalau kita memberikan dengan kekurangan kita seperti janda itu sangat luar biasa. Daripada kita memberikan dari kelebihan kita, lebih daripada Tuhan itu kepada orang janda yang miskin dengan hati. Jadi percaya yang kita takut. Apapun yang kita alami saat ini seperti ini, ketika kita sepakat satu hati, satu pengharapan, dan kita meminta kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan cukupkan. Haleluya. Jadi nanti kalaupun ada pengumuman untuk melakukan sebuah hal di mana janji iman, unang baru betul-betul akhirat. Percaya, jika kita mau mengatakan itu, Tuhan tanya Tuhan apa saya untuk membayar itu? Itu janji Tuhan. Maka hari ini apapun yang terjadi di dalam keluarga kita, di dalam kehidupan kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam pribadi kita, sakit penyakit penderitaan perang hal-hal yang lain hanya kepada Tuhan.
Dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan pasti akan memberikannya. Puji Tuhan. Jadi hidup ini, hidup akan berakhir. Nikmatilah hidup ini dengan sukacita bersama dengan Tuhan. Janji Tuhan ya dan amin, bahwa firman Tuhan akan digenapi, firman Tuhan akan dinyatakan, firman Tuhan akan selalu memberikan tepat waktunya. Maka hari ini kita benar-benar datang kepada Tuhan. Jangan pernah meragukan masa lalu itu, tetapi saudara harus berjalan optimis dan positif bahwa Yesus yang di depan kita menjadi sebuah jawaban yang menyelesaikan semua masalah dan persoalan kita. Haleluya, haleluya. Kita semua bangkit berdiri.